Tidak terasa apa-apa waktu suntik ya. Tapi setelah 2 jam tadi agak pegal dikit itu, agak pegal dikit. Wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi, apa kabar pemirsa di seluruh tanah air? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi sehat ya. Pagi hari ini, Rabu 27 Januari 2021, kembali bersama saya Dr. Isa Broto Asmoro akan menyiarkan secara langsung dari halaman Istana Kepresidenan Jakarta. Pemberian vaksinasi dosis kedua kepada Presiden Joko Widodo dan juga Menteri Kesehatan serta sejumlah tokoh. Sebagaimana diketahui pada tanggal 13 Januari 2021 yang lalu, telah diberikan suntikan vaksinasi COVID-19 dosis pertama. Dan setelah 14 hari dari suntikan pertama itu, maka hari ini akan diberikan suntikan dosis vaksinasi yang kedua. Lalu kenapa ya vaksinasi COVID-19 harus dilakukan 2 kali dengan jarak 14 hari? Vaksinasi pertama bertujuan untuk mengenalkan vaksin dan kandungan yang ada di dalamnya kepada sistem kekebalan tubuh kita. Jadi, dosis pertama dilakukan untuk memicu respon kekebalan awal. Lalu kemudian dilanjutkan suntikan kedua setelah 14 hari kemudian, yang bertujuan untuk menguatkan respon imun yang telah terbentuk sebelumnya. Jadi, 2 dosis suntikan ini akan memicu respon antibodi yang lebih optimal dan lebih efektif di masa yang akan datang. Tapi harap diingat ya, bahwa antibodi ini baru akan optimal 14-28 hari setelah suntikan kedua dilakukan. Sekarang mari kita bersama-sama melihat kehadiran Presiden Joko Widodo yang diberikan suntikan vaksin yang kedua. Aja, Pak. Enggak tahu, tunggu instruksinya ini. Nggak ada.
Nggak jadi ini kayaknya. Nggak jadi ini kayaknya. Jadi statement sendiri. Tapi siapin aja. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jangan gitu. Nanti lu kelabakan kalau gue disuruh cepet-cepet. Disiapin aja. Mas Renov, nanti Pak Deputi mau ngomong dulu Mas. Jangan diambil ya. Siap. Ayo cari Pak. Wawancara. Siap. Selamat pagi Pak. Baik. Baik, Presiden. Saat ini sudah bersama kita semua Bapak Presiden Joko Widodo. Sehat Pak Presiden? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pak Presiden, ini merupakan penyuntikan dosis vaksin kedua. Bisa dijelaskan mengenai 2 kali vaksin ini Pak? Iya, jadi setelah suntikan vaksin yang pertama itu di 13 Januari yang lalu, 2 minggu yang lalu. Ya. Sekarang hari ini saya mendapatkan suntikan vaksin yang kedua. Dan sama seperti yang dilakukan 2 minggu yang lalu, tidak terasa. Kalau dulu setelah 2 jam hanya pegal-pegal, sekarang saya kira juga sama saja. Saya juga aktivitas kemana-mana juga. Baik, setelah ini tentunya masih banyak kegiatan selanjutnya ya Pak Presiden ya. Pak, realisasi vaksinasi nakes ini memang dikatakan masih rendah gitu ya. Menurut Bapak bagaimana nih sebenarnya ke depannya upaya dari pemerintah? Ya ini kan memang baru awal-awal ya, vaksinasi ini awal. Dimulai dari tenaga kesehatan, nakes, baik dokter maupun perawat. Dan biasa di awal itu ada manajemen lapangan yang perlu diperbaiki. Sehingga hari ini memang kita baru mendapatkan kurang lebih 250.000 yang sudah divaksin untuk nakes. Tetapi sehari 2 hari ini sudah melonjaknya cukup tajam, dari sehari bisa 50.000. Wow. Kita harapkan memang targetnya, karena kita memiliki 30.000 vaksinator yang ada di kurang lebih 10.000 puskesmas kita maupun di 3.000 rumah sakit kita harapkan sebetulnya sehari paling tidak bisa 900 sampai 1 juta yang bisa divaksin. Ini target. Tapi itu memang perlu waktu, perlu manajemen lapangan yang baik, dan ini yang selalu terus saya sampaikan pada Menteri Kesehatan. Baik. Pak, lalu untuk masyarakat sendiri kapan rencana Pak akan dimulai? Ya ini sesuai yang saya sampaikan awal, pertama memang diprioritaskan untuk tenaga kesehatan, dokter, perawat. Ini prioritas. Kemudian nanti berikutnya TNI Polri dan pelayan publik serta masyarakat nanti berbarengan, saya kira di bulan Februari, pertengahan sudah bisa masuk ke sana. Baik, insya Allah.
Kita doakan semua agar lancar. Pesan-pesan Pak untuk seluruh masyarakat Indonesia. Ya meskipun nantinya sudah divaksin, kita tetap jangan lupa Ya. protokol kesehatan tetap dijaga secara disiplin. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, ini penting karena kuncinya juga ada di situ. Selain vaksinasi, kunci yang kedua adalah menjaga protokol kesehatan. Hindari kerumunan, kurangi mobilitas kemana-mana, saya kira itu. Baik, terima kasih banyak Pak Presiden. Semoga sehat selalu dan lancar Terima semuanya. kasih. Terima kasih. Siap, mari Pak. Siapa jadinya? Ini masih Dokter Daeng. Nggak tahu. Terima kasih. Mas Fajar, habis ini? Pak Bey. Pak Bey. Pak Bey. Pak Menkes. Habis ini Pak Menkes. Aja. Atau mau ini dulu Pak? Ketua ID.
Ya pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Daeng M. Fakih. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi bagaimana, Dok, pelaksanaan vaksinasi dosis kedua ini? Alhamdulillah lancar. Nggak berbeda dengan yang pertama. Sama ya, alhamdulillah ya. Ada pesan-pesan kah, Dr. Daeng, perihal ini memang vaksinasi yang dilakukan untuk para nakes kan masih rendah capaiannya. Ya. Nah, harapannya ke depannya seperti apa? Ya, harapannya ini saya sudah mewakili Ikatan Dokter, kemudian ada kawan-kawan itu mewakili bidan, mewakili perawat, mewakili apoteker dan lain-lain. Jadi kawan-kawan nakes tidak perlu khawatir begitu. Alhamdulillah efek samping yang saya rasakan itu minimal sekali, hanya terasa pegal di tempat suntikan. Itu hilang ya 5 jam sudah mereda ya, jadi tidak usah perlu khawatir karena ini untuk kita yang setiap hari berhadapan dengan pasien, resikonya tinggi ya, sehingga kita perlu cepat-cepat divaksin. Bagi kawan-kawan yang kesulitan mengakses mendaftar vaksin, silakan hubungi ID setempat atau mungkin langsung ke saya untuk saya berikan akses mendaftar vaksin supaya penyuntikan vaksin bagi kawan-kawan berjalan lancar. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Dr. Daeng, sehat selalu. Langsung nggak? Oh, nggak.
Pemirsa, kali ini saya sudah bersama vaksinator yang tadi sudah sama-sama kita saksikan memberikan suntikan kepada Presiden Joko Widodo. Bagaimana tadi proses penyuntikan yang dosis kedua kepada Bapak Presiden kali ini, Prof? Lebih tenang karena Lebih tenang. sudah terbiasa dengan vaksinasi pertama. Yang kedua, saya juga mau menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya pada Bapak Presiden yang masih tetap mempercayakan pada saya untuk divaksin yang kedua ini. Dan saya ingin menjelaskan sekali lagi bahwa vaksin yang saya berikan adalah vaksin Sinovac, bukan vaksin yang lain. Dan yang terakhir, saya kira tetap 5M, meskipun sudah divaksin tetap 5M. Baik, Berbincang tadi dengan Bapak Presiden dan saya menanyakan pertama kali, ya. apakah Bapak ada keluhan setelah vaksinasi pertama? Ternyata tidak ada sama sekali. Begitu juga waktu disuntik Bapak merasakan sedikit waktu ditusuk saja, tapi yang lain-lain tidak ada apa-apa. Dan sejauh ini Baik. memang tidak ada efek samping yang Ya, berbahaya betul. ya? Betul. Betul ya? Ya. Baik, terima kasih Prof, Baik, sehat makasih. selalu. Terima kasih, sama-sama.
aku ikut itu ya. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Budi Gunadi Sadikin. Nah, selamat pagi Pak Menteri, sehat selalu. Selamat pagi dok, sehat selalu dok. Tadi gimana Pak setelah penyuntikan vaksin dosis kedua hari ini? Sama, nggak terasa sakit seperti yang pertama dok. Dan alhamdulillah sehat. Sehat. Sehat, Setelah ya. penyuntikan pertama, bagaimana? Apakah ada efek samping yang dirasakan Pak? Rasanya jadi pengen makan banyak dok. Oh iya. Tapi tidak ada yang serius tentunya. Nggak ada ya? serius dok. Oke, ya. baik. Pak, boleh dijelaskan kenapa nih kita melaksanakan acara pemberian vaksin dosis kedua untuk Presiden dan para tokoh pada hari ini? Memang ini menunjukkan bahwa proses vaksinasi sudah selesai untuk batch yang pertama ini. Dan bisa kita lakukan dalam waktu yang singkat. Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh memotivasi seluruh tenaga kerja kesehatan di seluruh Indonesia agar mereka juga cepat yang belum suntikan pertama mengejar suntikan pertama, dan yang sudah disuntik pertama juga bisa segera menyelesaikan suntikan kedua. Karena kita juga ingat sesudah suntikan kedua masih butuh waktu ya supaya antibodinya itu terbentuk, mungkin 2 minggu atau 3 minggu, dan sesudah itu insya Allah resiko kita untuk tertular bisa lebih kecil. Jadi mereka bisa bekerja lebih tenang lah, teman-teman tenaga kesehatan ini. Betul, karena resiko tinggi ya Pak. Iya, Ya? betul. Pak, terakhir terkait penanganan COVID-19 sendiri, secara umum apakah ada update yang ingin disampaikan kepada masyarakat Pak? Memang kemarin angkanya menembus angka 1 juta. Jadi saya sampaikan ada 2 momen penting yang kita harus tarik dari angka ini. Yang pertama terus terang momen di mana kita berduka ya. Saya dengar juga sudah lebih dari 600 tenaga kesehatan yang meninggal. Dan saya yakin banyak teman-teman kita juga yang kita kenal yang sudah meninggal. Itu yang kita harus menjadikan refleksi lah. Momen ini bahwa memang vaksin ini ada, maaf, virusnya ada, pandemi ada, dan serius. Ini merupakan hal yang serius. Tapi momen kedua yang lebih penting buat saya adalah saya harus mengajak nih teman-teman sekalian, itu tenaga kesehatan yang sudah 600 yang wafat, itu jangan sampai mereka wafat sia-sia. Ya. Kita harus memastikan agar perjuangan mereka itu bisa kita teruskan. Dan kita harus terusnya kerjanya jauh lebih keras lagi, ya, sangat keras untuk bisa memastikan ini nurun. Dan saya pesan 2 hal yang perlu ya. Yang pertama itu tadi protokol kesehatan 3M itu harus seluruh rakyat bergerak bersama-sama. Nggak mungkin kita sendiri bisa. Ya. Yang kedua dari sisi Kementerian Kesehatan, saya akan memastikan bahwa proses testing, tracing, sama isolasi treatmentnya itu akan mati-matian kita kejar secepat-cepatnya dan seluas-luasnya. Nah 2 hal itu saya rasa untuk momen bekerja keras, sangat keras dan ekstra keras dalam hal mematuhi protokol kesehatan yang 3M, dan juga dari sisi Kementerian Kesehatan mengkoordinasikan agar programnya 3T-nya itu bisa berjalan dengan lebih cepat lagi, itu yang harus kita lakukan bersama. Baik, terima kasih, semoga semuanya berjalan dengan lancar ya, Pak Budi ya. Terima kasih Selamat juga bekerja. dok ya, salam sehat. Salam sehat. Salam sehat.
Ya pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Raffi Ahmad dan yang tadi sudah melakukan suntikan vaksinasi dosis kedua. Gimana tadi apa yang dirasakan Raffi? Yang dirasakan sama pertama kali vaksin, jadinya ya kayak digigit semut aja sih. Habis itu ya alhamdulillah sih udah lancar. Sejauh ini gimana, apa yang dirasakan? Efek sampingnya ada yang dirasakan kah sejak suntikan vaksinasi pertama? Cuman ngantuk dikit sama udah sih, kalau saya sih ngerasain ngantuk sama pegel aja sih dok. Dokter Raisa nggak ada yang gimana-gimana. Alhamdulillah ya. Ya alhamdulillah sehat sih, terus ya. alhamdulillah. Jadi biar pada orang-orang biar pada nggak usah takut dan juga ya kita kan udah vaksin dan alhamdulillah sehat-sehat. Mudah-mudahan semuanya juga pada nggak usah takut lagi karena ya ini kan vaksin salah satu senjata kita juga untuk bisa kita kuat dan bisa sehat. Benar. Apa ada pesan-pesan nih buat teman-teman semuanya? Ya buat pesan-pesan untuk semuanya, ayo semuanya jangan takut vaksin, semuanya tetap semangat karena Pak Presiden aja udah vaksin, kita semua juga percaya sama pemerintah karena pemerintah akan lakukan yang terbaik. Itu aja. Baik, sehat selalu ya Raffi ya. Terima kasih dokter. Ya, Sehat sukses selalu. Siap. Baik, itu tadi pemirsa pemberian suntikan vaksinasi dosis kedua. Alhamdulillah sudah kita saksikan bersama-sama, semuanya berjalan dengan lancar. Kita doakan juga pemberian vaksinasi kedua di tempat lain, semuanya dapat berjalan dengan lancar juga. Amin. Pemirsa harus tetap diingat ya, bahwa meskipun kita sudah divaksin, bukan berarti kita lantas mengabaikan protokol kesehatan. Vaksinasi hanya merupakan salah satu cara untuk melakukan proteksi diri dari virus penyebab COVID-19. Selain itu, protokol kesehatan yakni 3M, dari mulai memakai masker dengan baik dan benar, mencuci tangan sesering mungkin, dan menjaga jarak aman juga tetap harus terus dilakukan. Maka, vaksinasi dan 3M merupakan satu kesatuan agar kita terhindar dari virus penyebab COVID-19. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menyaksikan di seluruh Indonesia. Salam sehat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak terasa apa-apa waktu suntik ya. Tapi setelah 2 jam tadi agak pegal dikit itu, agak pegal dikit.